Pagi, Pak Mas. Ya, sebenarnya yang perkembangan digital classroom, saya lebih banyak memantau saja perkembangan, terutama untuk kelas 8 dan kelas 9, karena di kelas itu yang saya dijoinkan ya, di kelas 7 tidak. Jadi, tapi saya lihat kayaknya memang anak-anak sudah mulai intens sudah mulai menggunakan, dan ya walaupun karena ini baru, ada sering pertanyaan-pertanyaan dari mereka, kadang belum ada soal, link dan sebagainya, bagaimana ini dibuat, tapi itu bagian dari proses. Nah, semoga tetap sih terus jangan membuat ya, Bapak dan Ibu atau anak-anak kita, kalaupun mereka bertanya bahwa oh susahnya, sebenarnya bukan masalah susah, banyak masalahnya adalah belum terbiasa sih, seperti itu saja sih. Tapi ini hal yang bagus. Kalaupun tugas-tugas yang kita berikan kepada anak, sebaiknya kita sertakan komen di bawah sampai hari apa, kalau memang itu tugas itu harus dikerjakan dalam durasi tertentu, sehingga mereka juga bisa memanage waktunya. Karena ada yang berkata, Bapak, apakah ini harus dikerjakan saat ini? Kadang saya bilang, oh iya, saya lupa bahwa itu kita kasih durasi kalau memang itu harus dikerjakan. Tujuannya supaya mereka juga bisa, seperti saya katakan tadi, mana yang harus didulukan, mana yang berikutnya mereka kerjakan. Nah, sehingga mereka tidak apa ya, dalam arti oh semuanya harus cepat gitu, sehingga punya manage waktu yang dengan baik. Dan Bapak dan Ibu, sebenarnya pembelajaran seperti ini sangat bagus ke depannya. Mungkin ya kalau saya sih, apakah kalaupun misalnya kondisi sudah normal setiap minggu satu kali, ya sehingga keterbiasaan itu kita lakukan baik terhadap anak-anak maupun ke sesama kita sendiri, sesama guru atau sesama kita sebagai pegawai. Barangkali bukan hanya Bapak dan Ibu pegawai saja, kalau saran saya, Bapak dan Ibu guru maksudnya, dengan admin juga barangkali tidak apa-apa, supaya mungkin ada informasi bisa menyeluruh Pak, bukan hanya melalui WA. Saya kadang kangen-kangen juga lihat ini wajah Bapak-Bapak dan Ibu setelah di, ternyata keren-keren juga ini kalau di depan layar ini semua gitu. Nah, halo Pak Jeffrey, wah baru muncul ini Pak Jeffrey. Sudah minum kopi kah? Masih mengantuk, Bos. Oh, masih mengantuk ya. Di samping itu Bapak dan Ibu, bukan hanya ini, kedepannya barangkali kita akan membuat barangkali bagaimana membuat pembelajaran. Kalau ini sih kita langsung direct gitu. Mungkin suatu saat barangkali kalaupun tidak ada kita membuat video-video pembelajaran, misalnya menerangkan terus dari sini digerakkan ke sini gitu, atau berupa animasi yang kecil-kecilan lah seperti itu. Barangkali itu dulu kesalahan masukan dari saya. Pak Rahman barangkali bisa menambahkan atau teman-teman yang lain. Ya, yang join yang membuat di grup-grup tadi itu, misalnya untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, di undang-undang juga saya itu, kayaknya kelas 8, 9, saya belum pernah join itu, siapa yang buat itu? Saya, Soal saya belum masuk, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dharma barangkali sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Mas penyampaiannya, dan saya kira benar ke depan itu kita lebih kembangkan lagi, selain offline-nya juga kita bisa online. Nah, dengan lancarnya seperti ini, pada saat masuk sekolah nanti saya bergantian dengan manajemen atau teman-teman yang bisa memberikan informasi secara kolektif ya, di kelas masing-masing, kemudian di-share di kelas masing-masing, sehingga anak-anak secara simultan serempak itu bisa mendengarkan arahan-arahan baik dari saya sebagai kepala sekolah, dari mungkin dari Wakasek atau
baca doa bersama atau dari BPBK, tidak harus berkeliling ke kelas-kelas. Nah, bisa juga suatu saat di tengah-tengah perjalanan pembelajaran di antara hari sekolah, bisa saja setengah hari kita off-kan, tapi masing-masing anak dari rumahnya mendengarkan pembelajaran secara serempak. Jadi seperti Pak Mas tadi katakan, tidak hanya momen saat ini, tapi ke depan harus kita aktifkan. Saya kira ini penting sekali, sehingga kalau di sekolah, kemarin Pak Yudi dan tim sampai jam 6 memperbaiki jaringan, mudah-mudahan ke depan bisa bisa diminimalkan masalah-masalah jaringan. Saya kira mengenai biaya tentu tidak ada masalah, hanya kadang jaringan dari pusat seperti itu. Tentu nanti saya akan catat juga tantangan-tantangan yang kira-kira menjadi masalah ke depan. Ya, ini pembiasaan dulu, seperti saya sampaikan, apa yang bisa dilakukan secara maksimal, tentu ini dilakukan. Anak-anak juga kita upayakan agar semaksimal mungkin menggunakan teknologi yang ada. Baik, saya mengundang lagi dari teman-teman yang lain, silakan siapa dulu. Nah, sambil teman-teman yang ada kelas juga bisa memfasilitasi anak-anak kalau ada kelas sesuai dengan jadwal. Siapa menyampaikan pengalaman? Silakan. Tadi Ibu Ira mengatakan jadi pendengar setia dulu karena baru. Ya, siap. Iya. Nah. Saya mungkin yang kemarin, Pak. Yang tentang anak-anak. Oh, silakan Pak Ridwan. Iya, kemarin setelah belajar di sini sama Pak Amang, saya coba buka ke anak wali saya, ke 9F. Nah, ternyata yang masuk itu baru 3-4 orang, mungkin masih agak masih agak ragu-ragu untuk kemudian bergabung karena mereka merasa dipantau dengan adanya Fitcon dengan mereka gitu. Saya kemarin tidak terlalu formal mengabsen. Sebenarnya bisa kita absen anak-anak sebenarnya lewat Fitcon ini bahwa mereka aktif atau tidak gitu. Tapi kemarin saya hanya sekedar komunikasi saja, yang saya mau tahu mereka ada di mana. Dan ada 5-6 orang itu saya coba komunikasi dan mereka buka dan alhamdulillah mereka di rumah. Harapannya himbauan tetap di rumah itu saya sampaikan gitu. Dan harapannya yang lain juga saya berharap bergabung, tapi kemudian mungkin masih enggan untuk bergabung karena mungkin mereka merasa dipantau kalau disuruh bergabung di video konferensi ini gitu. Nah, beberapa dari 5-6 orang anak itu ada 1-2 yang ngomong apa yang mau dibikin gitu. Padahal saya tidak yakin mereka tidak tahu gitu. Mungkin hanya karena basa-basi atau apa, dan saya tidak kejar dulu gitu bahwa mereka harus selesaikan gitu. Tetapi lewat WA saya sampaikan bahwa ya jangan sampai ketinggalan pelajaran. Ini sudah 2 hari kita belajar di rumah, artinya sudah sekitar 4 pelajaran yang harus diselesaikan. Nah, responnya macam-macam, ada yang jempol, ada yang oke, ada yang apalah, macam-macam lah, ada yang gambar-gambar itulah. Ya gitu tentang 9F Pak, kondisinya sekarang. Nah, saya coba nanti, saya mau buat janji dengan mereka, tapi saya masih ragu kalau mereka merasa dipantau lewat ini gitu, atau bagaimana caranya gitu. Mungkin ada usulan dari senior-senior di IT ini, bagaimana kita mengetahui mereka aktif atau tidak tanpa mereka tahu gitu. Karena kelihatan kemarin mereka agak ini lewat WA ada yang bilang duluan mau dulu gabung, saya tidak mau gabung, takut kegabung dan sebagainya gitu, macam-macam lah mereka sampaikan gitu. Mana Kakak Ija? Saya kira itu tentang perkembangan siswa Pak sejauh ini. Sudah mandi? Terima kasih Pak Dharma. Baik, terima kasih Pak Ridwan, pengalaman yang disampaikan tadi bisa jadi anak-anak ragu atau belum terbiasa. Saya kira ini adalah proses. Nanti kita harapkan semakin banyak
anak-anak yang memahami bahwa sebetulnya bagian dari memantu juga, bagian dari memantu. Tapi kalau toh ada anak yang belum bisa, kita akan edukasi lagi, kita akan improve. Iya. Sama dengan jadwal PTS. Seperti itu, Pak Ridwan, terima kasih. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Saya Pak Ini Darman. sudah ada 28. Pak Rahman, silakan. Ya. Suara dari Waspoda Wawandula. Ya. Baik, selamat pagi, siang, malam. Nggak kentara nih pagi, siang atau malam Pak di sini. Pagi. Paman nggak bisa membedakan pagi, siang, malam. Iya. Boleh. Baik. Jalankan pesawatnya, Pak. Iya. Itu Pak Amang, dia berada di audio khusus. Iya. Audio khusus, jadi lengkap. Oke, jadi seperti ini. Kemarin saya dengan siswa 9A, saya sebelum masuk memantau perkembangan mereka. Yang pertama, saya sampaikan melalui WA, baik orang tua maupun siswa, agar 15 menit nanti saya akan memantau perkembangan mereka. Kami Pikon kemarin itu sudah hampir 30-an yang bergabung, ada 5 yang belum bergabung ke kami kayaknya itu. Dan saya absen satu persatu. Jadi rata-rata mereka tidak ingin menampilkan wajahnya. Tapi saya paksa ketika saya memanggil nama mereka, misalnya Adrian, yang lainnya harus off mic-nya. Kemudian setelah saya panggil Adrian, saya paksa mereka untuk menampilkan gambarnya. Jadi mereka harus mengaktifkan kameranya, sehingga walaupun dia aktifkan hanya sekian detik, kalau malu-malu biar dia tutup, tapi kemudian saya lanjutkan dengan bagaimana perkembangan mereka. Apakah ada kendala? Kalau yang kemarin itu di 9A, kendalanya ada di seni budaya, yang harus membuat apa itu ya, kemarin itu grafik apa, melukiskah itu. Kemudian Melukis, iya. Kemudian ada juga kendalanya 9A itu adalah mereka harus merekam layar yang bahasa Inggris itu, tapi mereka tidak memiliki aplikasinya. Nah, itu sudah bisa saya atasi karena saya langsung kasih aplikasi untuk mereka merekam layar. Jadi teknisnya kemarin adalah kami lakukan video conference, tapi didahului dengan informasi ke orang tua dan anak bahwa 5 menit atau 10 menit ke depan saya akan memantau perkembangan anak-anak mereka atau siswa-siswa saya di 9A. Begitu yang strateginya. Kemudian setelah pertemuan ini kan saya rekam itu video. Ya, video conference kemarin itu saya rekam dengan siswa saya, kemudian saya serahkan ke orang tua. Saya juga sudah unggah ke YouTube dan kayaknya saya sudah sebar kemarin di grup gitu. Ada. Iya, ada kemarin. Itu dua video conference kemarin itu yang saya rekam dan saya unggah ke YouTube. Itu bisa menjadi salah satu dokumentasi yang bisa diberikan dijadikan sebagai portofolio masing-masing wali kelas gitu. Kemudian berikutnya pada Pikon ini kan semua orang berpotensi untuk menjadi presenter. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana caranya mempresentasikan ke room. Dan saya belum dapati kalau menggunakan HP apakah bisa presentasi atau tidak. Ya, yang kita kalau kita menggunakan laptop ini kita bisa presentasi. Jadi Bapak dan Ibu yang kita ini ada 29 itu bisa masing-masing mempresentasikan materi-materinya. Nah, dan enaknya ini saya lihat sudah ada Bu Ceria. Khusus yang bahasa Inggris ini bisa cek spelling kayaknya nih. Di bawah di kaki layar di sebelah kanan itu ada titik tiga, kemudian ada aktifkan teks. Coba dilihat, aktifkan teks. Nah, kalau apa yang muncul ketika saya berbicara, itu ada tertulis. Itu Bapak bisa lihat di layar masing-masing. Itu
bahasa Inggris yang muncul. Itu artinya kalau kita menggunakan video conference ini, spellingnya anak-anak kita bisa cek menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita aktifkan itu yang di titik tiga, kemudian aktifkan teks, gitu. Itu akan lakukan. Oke, jadi seperti itu dulu. Kalau misalnya kita ingin belajar bagaimana merekam layar, saya kira ada Pak Komang, ada yang sudah banyak saya lihat videonya di Google Classroom. Beliau sudah memanfaatkan Pastone Capture. Ya, untuk sementara seperti itu, Pak Dharma, saya kembalikan. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Rahman sudah memberikan update atau informasi perkembangan tentang PCT ini. Justru saya belum tahu merekam ini. Oh, ya. Nanti belajar khusus ya. Sama. Nanti kita saya undang Pak Komang. Kalau Ya. itu gampang sekali Pak itu. Pak Koman sudah menggunakannya, itu tidak sampai berapa menit itu kita sudah bisa menggunakannya. Gitu. Tinggal beberapa boleh pengaturan saja. Atau bisa langsung diajari dulu di sini. Bisa Iya. Pak. Diajari dulu Pak Komang. Oke. Pak Komang bisa enggak? Halo Pak Komang. Halo. Ya. Bagaimana Pak Komang bisa? Kalau untuk kegiatan tersebut saya kira ahlinya dulu lah yang mengajarkan. Baik. Saya memang kemarin sudah mencoba beberapa membuat 5 video yang saya unggah di Classroom dan hasilnya bagus. Oke, kalau Mamang lah dulu yang ini. Oke, kalau begitu saya ini ya. Ini langsung rekam. Saya presentasikan Langsung dulu. klik ini rekam kan? Yang mana, Pak? Ada di pojok kiri ini, diklik ini rekam. Yang rapat sedang direkam. Oh ya, sedang direkam ini. Siapa yang merekam? Itu nih. Siapa yang merekam? Tapi pastikan teman-teman sudah punya aplikasi tersebut, Pak. Iya. Begitu. Berarti saya cari di mana itu dulu ya. Boleh Pak Rahman ajari dulu kita supaya semua ada dapatnya. Oke. Tapi semuanya sudah pakai laptop? Iya, laptop Pak. Oke, kalau begitu saya share screen. Baik, Den. Oke, ini layar saya tampak di Bapak Ibu ya. Oke. Kemarin saya memberikan Pastone Capture-nya itu ke siswa. Ya muncul layar WA saya, Pak ya. Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Ya, Pak. Saya cari ini. GGG/Pastone ini underscore ini capture. Oke. GGG Pastone. Jadi kita mendownload dulu aplikasinya gg.gg Pastone Capture. Capture. Iya. Ini aplikasi berapa? Sudah 2 tahun kayaknya ini. Masih berputar-putar mencari. Iya. Jadi yang diunduh ini Pak Bapak Ibu ya. Pastone Capture. Bu. Ini diklik diunduh saja ini.
Ini klik kanan atau boleh langsung lewat sini kayaknya. Ini di download. Simpan di drive. Oh, mau disimpan di drive. Oke, saya download dulu. Download. Mudah-mudahan cepat. Ini sementara mendownload. Kalau mau mengakses masing-masing itu sebenarnya kalau Bapak dan Ibu telusuri di Google itu ada juga. Capture. Enter. Ini ada. Jadi ini tinggal klik saja. Download ini versinya 9. Kalau yang tadi ini versinya 8.9. Jadi lebih up to date yang kalau kita melalui Google. Ini sementara. Saya buka juga drive-nya. Nanti di drive bersama ya. Oke, sementara. Itu menginstall dari drive bersama ya Pak Rahman? Iya, nanti ke drive bersama. Oke, saya simpan dulu di aplikasi sini ya. Tidak ada di sini. Aplikasi. Ini di Gbook. Oke, save. Drive bersama. Ini sudah drive bersama. Saya buat satu folder. Minta izin Pak Dharma, saya bikin satu folder khusus untuk aplikasi. Folder. Aplikasi supaya kalau Bapak Ibu mencarinya gampang. Jadi akan di sini ya, saya simpan. Show in folder. Di mana itu? Ini Paston Capture-nya. Kalau saya di komputer saya itu seluruh aplikasi yang saya punya itu saya simpan di satu folder. Dan ini kebetulan nyimpannya di cloud. Ini sudah di cloud ini. Jadi setiap file yang masuk di sini itu otomatis ke cloud, ke OneDrive saya di Microsoft. Sehingga walaupun laptop ini bermasalah, file saya akan tetap aman. Ini saya copy ke drive kita. Drive kita itu ada di mana? Susah ngangkatnya. Kita ke sini, kemudian upload ya. Upload file. Ini belum merekam ya, Bapak Ibu. Ini baru mengambil aplikasinya. Kenapa Filmora yang saya buka? Exit yes. Aplikasi Paston Capture ini open. Oke, ini progress, sementara progress ya. Ya, sudah ada di drive team, ada di subfolder aplikasi. Di dalamnya silakan nanti diunduh Bapak Ibu ya. Itu aplikasi yang saya gunakan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi yang lebih tinggi seperti Pak Komang itu di Paston Capture versi 9. Kalau ini sudah diunduh, maka dia akan ada di dia punya icon seperti ini. Paston Capture ya. Ini ikonnya. Kita masuk ini.